Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sastra, kembali lagi dengan saya Mona Lisa. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai karya sastra angkatan 80-an. Nurhayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia yang menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karyanya antara lain Pada Sebuah Kapal. Novel Pada Sebuah Kapal karangan Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin yang dikenal dengan nama NH Dini ini merupakan salah satu novel populer pada periode 1971 hingga 1998. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama ini mendapat cukup banyak sambutan. Hal ini dapat dilihat dari pencetakan ulang buku ini sampai 5 kali. Melalui novel ini, NH Dini menggambarkan bagaimana sosok seorang wanita dengan segala lika-liku kehidupan dan masalah yang dihadapi dalam percintaannya. Berikut sinopsis dari novel Pada Sebuah Kapal. Novel ini menceritakan tokoh seorang wanita bernama Sri. Sri adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki. Pada saat Sri berumur 13 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pada saat tamat sekolah menengah, Sri bekerja sebagai seorang penyiar radio di kotanya, mengisi acara kewanitaan. 3 tahun berlalu, sampai akhirnya ia mendengar pengumuman dibukanya pendaftaran bagi seorang wanita yang ingin menjadi pramugari. Sri pun mencoba mendaftarkan diri dan ia pun mendapatkan panggilan untuk ikut tes uji di Jakarta. Di sini, Sri bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Narti. Namun Sri tidak lulus tes uji ini karena gangguan kesehatan. Terdapat flek di paru-parunya. Selama hampir 3 minggu Sri beristirahat di sebuah villa Salatiga. Setelah tidak lulus uji pramugari, Sri melamar menjadi penyiar radio di Jakarta dan ia pun diterima. Suatu hari Narti datang mengunjungi Sri dan memperkenalkan temannya bernama Mokar dan Saputro. Mereka adalah seorang penerbang. Saputro adalah seorang kapten pesawat. Selain menjadi penyiar, Sri juga mengikuti latihan-latihan seni tak jauh dari rumah paman tempat ia tinggal. Di sana ia berlatih tarian Jawa dan Bali. Sri lalu mendapatkan telepon dari kakaknya yang berada di Semarang, mengabarkan bahwa ibunya meninggal dunia. Sri, Sutopo, pamannya, dan keponakan dari ibunya langsung berangkat ke Semarang. 3 hari berlalu, mereka pun kembali ke Jakarta. Sri pernah dilamar oleh seorang teman kakaknya bernama Yus. Namun Sri menolak dengan alasan tidak ingin menikah dalam waktu dekat ini. Dengan keahliannya menari, Sri semakin sering diundang menari di istana. Saat hari libur, Sri mengunjungi rumah kakaknya yang juga tinggal bersama Lubis dan Tobing. Di sana Sutopo sedang berbicara dengan Karl. Lalu dikenalkanlah Sri pada Karl. Saat Sri masuk ke kantornya dan didapatinya kartu nama dan nomor telepon bernama Carlos V dari kedutaan Prancis. Di sana juga ditambahkan tulisan yang mengatakan ia mengundang Sri untuk datang ke rumahnya. Pada malam kesenian Kongres Pemuda se-Asia, Sri menjadi salah satu pengisi acaranya dengan menari. Tanpa disangka, Saputro juga berada di sana. Ia mengucapkan pujian atas tarian Sri dan mengajaknya untuk pergi esok hari. Namun, saat Sri sudah menunggu, Saputro tidak datang karena tugas mendadak. Semakin lama hubungan Sri dan Saputro semakin dekat. Bahkan paman, bibi, dan sepupunya mengatakan senang, bahkan sudah sayang kepada Saputro. Menurut mereka, Saputro adalah anak laki-laki yang baik, ramah, pintar, halus, dan sebagainya.
Hal ini membuat Sri semakin tertarik kepada Saputro. Ditambah lagi dengan sikap Saputro yang begitu memperhatikan Sri. Setiap kali ada kesempatan, Saputro selalu menyempatkan waktunya untuk datang dan menemui Sri. Saputro saling menceritakan apa yang dialaminya saat tugas kepada Sri, begitu pula sebaliknya. Dari telepon ataupun telegram yang menunjukkan kedekatan Saputro dan Sri. Saputro lalu mendapatkan tugas untuk pergi ke luar negeri bersama 6 orang temannya selama 6 bulan. Selama kepergian Saputro, Sri merasa sangat kesepian. Sepulangnya Saputro, ia pergi ke rumah Sri dan menginap di sana. Saputro menerima Sri dan sendirian di rumahnya karena paman, bibi, dan sepupunya pergi. Sampai pada malam itu Sri dan Saputro bercintaan. Hal ini membuat Sri semakin yakin dengan Saputro. Keesokan harinya Saputro memberikan Sri sebuah bungkusan kecil, dan setelah dilihat isinya adalah gelang emas dan cincin tipis permata berlian. Saputro mengatakan bahwa ia adalah emas kawin untuk pernikahan mereka. Sri dan Saputro pun hendak mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan mereka. Sri sudah memilih bahan kebaya yang akan ia kenakan nanti. Saputro memberinya sejumlah uang untuk membeli perlengkapan lain, menyiapkan surat-surat, dan Saputro mengirimi surat kepada kakak Sri mengenai rencana pernikahan mereka. Saputro lalu melanjutkan tugasnya untuk terbang ke Malang. Tidak lama kemudian, datang seorang laki-laki berseragam angkatan udara yang menyampaikan bahwa Saputro telah gugur. Sri sangat terkejut dan sedih mendengar kabar ini. Pernikahan yang sudah di depan mata sirna begitu saja ketika mendengar Saputro telah meninggal dunia. Sri mencoba bangkit dari keterpurukannya sejak ditinggal Saputro. Karl, teman Sri, mencoba untuk menghibur Sri dan membuat Sri menjadi kuat. Karl yang lebih baik dan perhatian kepadanya membuatnya nyaman berada di samping Karl. Karl lalu melamar Sri, namun Sri menolaknya. 10 bulan kemudian, Sri menikah dengan Carles Vincent, pria berkebangsaan Perancis yang bekerja sebagai diplomat. Ini menyebabkan Sri harus ikut berpindah-pindah tempat tinggal. Sri terpaksa melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Sri lalu tinggal di Kobe, Jepang. Ia menganggap Carles adalah sosok yang penuh dengan kelembutan, perhatian, dan kasih sayang. Namun, semua itu berubah sejak mereka menikah. Carles selalu membentak dan berkata kasar kepada Sri. Pernikahan mereka tidak lagi seharmonis dulu, meskipun saat itu Sri sedang mengandung anak mereka. Pada musim dingin, anak itu lahir. Karl pernah datang sesekali mengunjungi Sri saat ia berada di Jepang. Beberapa saat kemudian, Carles, Sri dan anaknya terbang ke Saigon untuk pemberangkatan ke Prancis. Carles menggunakan pesawat terbang sedangkan Sri dan anaknya menggunakan kapal laut. Di kapal itu, Sri bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara. Ia bertemu dengan Tuan Heller, seorang kebangsaan Jerman yang tampan, Nyonya Hitch, Nyonya Buchler, dan juga para komandan kapal bernama Michael Dubanton. Tanpa disangka, Sri merasa tertarik dengan Michael. Di kapal itu pada saat itu, ia belum mengetahui siapa namanya. Mereka hanya saling bertegur sapa saat pergi atau malam hari. Tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata Michael juga memperhatikan sosok Sri sejak pertama kali mereka bertemu. Michael berusaha untuk mendekati Sri, namun ia merasa malu. Pada malam hari, kapal akan mengadakan pesta menyamar. Kebanyakan penumpang mempersiapkan kostum mereka untuk mengikuti lomba, begitu juga dengan Sri. Sri mengikuti pesta menyamar dan ia minta untuk menari di acara selanjutnya. Seusai acara dilanjutkan dengan dansa. Sri berdansa dengan beberapa orang sampai akhirnya ia berdansa dengan Michael.
Kedekatan mereka bertambah saat mereka bertemu di salon saat kapal sedang sepi, dan Michael memberanikan diri untuk mulai pembicaraan kepada Sri. Mereka mulai banyak bercerita tentang kesukaan mereka, membicarakan buku-buku bacaan mereka, dan lain-lain. Michael lalu mengajak Sri ke kamarnya untuk mengambil buku. Michael yang merasa senang dengan sikap Sri yang halus, pandai menari, dan tidak banyak bicara membuatnya semakin mengaguminya. Michael sudah menikah dengan perempuan bernama Nicole yang lebih tua 5 tahun darinya. Namun sikapnya sangat tidak menyenangkan. Nicole yang cerewet, kasar, banyak memerintah, dan seperti anak-anak membuat Michael tidak lagi mencintai Nicole seperti dahulu. Meskipun mereka sudah mempunyai 2 orang anak laki-laki, tidak membuat Michael mencintai Nicole. Michael sangat menginginkan anak perempuan, tetapi yang dilahirkan Nicole adalah anak laki-laki. Pertengahan musim gugur, Sri kembali ke Kobe. Walaupun begitu, Michael beberapa kali mengirimkan Sri surat. Sampai pada surat ketiga, ia mengatakan akan berlabuh di Kobe. Sri lalu menemuinya secara diam-diam. Saat itu, Michael menanyakan apakah Sri ingin menjadi istrinya, namun Sri hanya diam. Hubungan Sri dan Carlos semakin tidak baik. Sri semakin sering memikirkannya dan meyakinkan diri bahwa ia mencintai Michael. Michael dan Sri saling mengirimkan kartu bergambar dan tulisan berisikan kabar mereka. Sri mengabarkan bahwa ia akan pindah ke Paris. Mendengar hal itu, Michael berusaha meminta tugas darat di Paris agar bisa sering bertemu dengan Sri. Nah, dapat kita lihat dari sinopsis yang sudah dibacakan tadi, terbukti bahwa novel tersebut mengandung tema romance atau percintaan yang dimulai dari kisah cinta Sri dengan Saputro. Lalu tokoh Saputro dinyatakan gugur dan Sri melanjutkan kisah cintanya dengan seorang pria berkewarganegaraan Prancis yang bernama Carlos. Namun, seiring berjalannya waktu, kisah mereka tidak lagi harmonis. Hingga Sri berkesempatan untuk menjalin asmara dengan seorang pria komandan kapal yang bernama Michael Dubanton. Pada cerita tersebut, banyak terjadi perubahan tempat. Mulai dari Sri yang ke Jakarta, lalu ikut suaminya ke Perancis dan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, lalu berpindah lagi ke Kobe, Jepang, dan tiba-tiba akan berpindah lagi ke Perancis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, disilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.